Malaysia ketar-ketir, Park Hang-seo segera tekan kontrak bersama timnas Indonesia. Wasiat sang ayah bikin Sain Patinama mantap pilih Indonesia ketimbang Belanda. Tiket hidup mati pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand untuk promosi ke liga teratas Liga Belgia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Malaysia makin ketar-ketir, Park Hang-seo akan menjadi direktur teknik PSSI. Ya, media Malaysia semuanya bola membahas rumor Park Hang-seo jadi direktur teknik PSSI. Semuanya bola menyebut mantan pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo menjadi salah satu kandidat untuk mengisi posisi direktur teknik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ya, media Indonesia rumorkan Park Hang-seo jadi kandidat direktur teknik PSSI dan siap membantu Garuda ke Piala Dunia 2026. Tulis judul semuanya bola itu. Bahkan semuanya bola menulis juru taktik asal Korea Selatan itu sedang bernegosiasi dengan PSSI. Sebagai informasi, rumor di atas mulai mencuat setelah salah satu kanal YouTube di Indonesia menyebut Park Hang-seo jadi salah satu calon untuk mengisi posisi direktur teknik PSSI. Park Hang-seo disebut sedang dalam proses negosiasi dengan PSSI dan disebut siap membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tambah pernyataan semuanya bola. Namun kabar di atas hanyalah sebatas rumor saja. Hingga saat ini belum ada pernyataan atau informasi yang jelas soal rumor Park Hang-seo jadi salah satu kandidat untuk mengisi posisi direktur teknik PSSI. Yang jelas selama kompetisi Piala AFF 2022, pelatih timnas Indonesia Sintayong dan Park Hang-seo dipandang bermusuhan setelah menolak berjabat tangan di semifinal. Alhasil kabar tersebut dianggap tidak valid, meski pelatih 65 tahun itu belum menandatangani kontrak dengan tim manapun sejak hengkang dari timnas Vietnam pada 31 Januari 2023. Sebagai informasi tambahan, performa timnas Vietnam begitu terlihat sejak mulai dilatih oleh Park Hang-seo. Mereka bukan hanya mendominasi kawasan Asia Tenggara, tapi juga mampu bersaing dengan tim-tim kuat lain di Asia. Adapun Vietnam sendiri saat ini berada di peringkat 95 peringkat dunia FIFA. Sementara timnas Indonesia juga aktif memperbaiki posisinya. Kini naik ke peringkat 149 pada awal bulan ini. Wasiat sang ayah bikin Sain Patinama mantap pilih Indonesia ketimbang Belanda. Ya, Sain Patinama sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Ternyata ada wasiat dari mendiang sang ayah yang membuat Sain Patinama memilih Indonesia. Sain merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Dia lahir dan besar di Belanda. Sain menimba ilmu sepak bola di dua klub besar Belanda, yakni Amsterdam dan juga FC Utrecht di usia muda. Mengingat dewasa, Sain Patinama bermain di Utrecht U17 sampai U19 hingga akhirnya kini berlabuh ke klub Norwegia Viking FK. Nama Sain Patinama mulai terkenal usai bersedia membela timnas Indonesia. Sain memang punya garis keturunan Indonesia dari sang ayah. Ternyata keinginan Sain bermain di timnas Indonesia merupakan wasiat dari ayahnya sebelum meninggal dunia. Hal itu terungkap saat proses naturalisasi di DPR. Saat itu PSSI rapat dengan Komisi 10 membahas soal naturalisasi Sain. Ketua Umum PSSI saat itu Muhammad Iriawan menyebut ada peran sang ayah yang membuat Sain ingin jadi WNI. Ya, ayahnya berasal dari Pulau Haruku, Maluku Tengah. Ayahnya lahir di Semarang. Sebelum ayahnya meninggal ada wasiat. Kamu kalau bisa main untuk timnas Indonesia, kata Iriawan. Proses naturalisasi Sain pun berjalan lancar. Kini Sain sudah resmi menjadi WNI. Sain sangat senang bisa bermain untuk Indonesia. Dia menyebut hal itu merupakan impian sang ayah sebelum meninggal dunia. Perjalanan ini sangat berdampak untuk saya ketika menginjakkan kaki di Jakarta. Saya merasa seperti di rumah, cara saya dibesarkan, lalu tata krama dan makanan ketika saya kecil. Saya diberitahu ayah saya betapa indahnya Indonesia, kata Sain Patinama. Impiannya adalah pindah ke Indonesia sekeluarga. Sayangnya ayah saya meninggal 6 tahun silam. Sungguh menyakitkan, ayah saya tidak berada di sini melihat saya bermain untuk timnas, tuturnya.
Meski demikian, dia tetap bangga. Dia berjanji akan bertarung membela timnas Indonesia seperti apa yang diimpikan ayahnya. Ayah menjaga saya dan memberi masukan besar untuk mewujudkan ini. Untuk alasan ini, timnas memiliki makna yang lebih dalam bagi saya. Setiap saya mengenakan jersey, saya akan berjuang untuk negara ini dan ayah saya, tuturnya. Sain sejatinya sempat masuk dalam skuad timnas Indonesia saat melawan Burundi di FIFA Matchday beberapa bulan lalu. Namun debut Sain untuk timnas harus tertunda karena ada masalah administrasi yang belum tuntas. Bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand membawa klubnya promosi di kasta teratas Liga Belgia. Ya, akhir pekan ini menjadi laga hidup mati bagi Marcelino Ferdinand dan KMSK Dense. Alasannya adalah akan menjadi kesempatan terakhir bagi KMSK Dense apakah Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berlaga di kasta tertinggi Liga Belgia musim depan atau tidak. Lawan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akhir pekan ini adalah Lommel yang berada di puncak dan satu tingkat di atas KMSK Dense. Jika menang melawan Lommel, maka perjalanan Marcelino Ferdinand dan KMSK Dense akan lebih mudah di 3 laga berikutnya. Sementara jika sampai kalah, maka perjuangan Marcelino Ferdinand akan semakin berat karena masih harus melawan Dender dan Jonggeng. Saat ini KMSK Dense ada di posisi kedua dengan 40 poin dan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan terpaut 2 poin dari Lommel di puncak. Jika Marcelino Ferdinand menang, maka akan unggul 1 poin dari Lommel sekaligus merebut puncak klasemen. Namun jika kalah jelas menjadi kerugian karena KMSK Dense akan ketinggalan 5 poin. Namun untuk mendapatkan kemenangan jelas hal yang tak mudah bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, apalagi akan bertanding di kandang Lommel. Apalagi di pertemuan keduanya bulan Maret lalu, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus bermain imbang 1-1 meski bermain di kandang sendiri. Racikan strategi pelatih KMSK Dense Mas Grosjean dalam beberapa laga terakhir terbilang mujarab, sehingga meraih 10 poin dalam 5 laga terakhir, yakni 3 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sayangnya di laga nanti KMSK Dense tidak bisa diperkuat oleh partner Marcelino Ferdinand, yakni Stevie the Rider yang mendapatkan akumulasi kartu merah. Laga melawan Lommel juga diprediksi menjadi laga yang insentif bagi KMSK Dense karena mempertemukan 2 tim terkuat di zona relegation saat ini. Diprediksi laga berjalan alot, maka Marcelino Ferdinand diprediksi akan diturunkan sebagai pengganti oleh pelatih KMSK Dense Mas Grosjean. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.